Kejutan besar! Akhirnya Coach Sintayong buka suara dan berikan kepastian mengejutkan soal gabungnya Ivar Jenner dan Justin Hubner di ASEAN Cup 2024 jelang laga perdana versus Myanmar nanti malam. Di sisi lain, ada kejutan besar yang bisa membuat semua fans heboh. Rumor besar Aliano Reijnders dan Elkan Bagot bisa jadi solusi pengganti hebat keduanya. Mengapa keputusan ini bisa merubah segalanya dan apa dampaknya bagi peluang Indonesia di turnamen bergengsi ini? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Super sensasional. Kejutan luar biasa bikin heboh Serie A Liga Italia. Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia yang kerap dikaitkan dengan AC Milan dan Inter Milan, kini justru jadi incaran serius Juventus. Media ternama Italia bahkan belak-belakan ungkap ketertarikan sang raksasa Turin yang sampai kirim tim scouting untuk pantau langsung penampilannya di Venezia. Fans Garuda dipastikan bisa bangga mendengarnya. Akankah Jay Itzes benar-benar bergabung dengan raksasa Serie A dan jadi sejarah baru untuk pemain berdarah Indonesia di kancah Eropa? Simak fakta bahagianya di sini. Adem ngeliatnya. Inilah momen berkelas kedekatan dua pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Ole Romeni usai laga Almere City versus FC Utrecht tadi malam. Semuanya bisa sangat bahagia melihatnya. Semoga di laga kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, Tom Haye bisa berikan assist ciamik untuk gol perdana Ole Romeni di timnas Indonesia. Amin, mantap. Yes, alhamdulillah. Presiden FIFA, Gianni Infantino bikin keputusan super mengejutkan yang langsung gegerkan sepak bola ASEAN. Jelang duel panas timnas Indonesia versus Vietnam di ASEAN Cup 2024. Keputusan tak terduga ini dipastikan beri keuntungan besar bagi skuad Garuda dan buka peluang kembali permalukan Vietnam di ajang bergengsi di ASEAN ini. Fans Vietnam langsung bisa menangis kejang mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan bagaimana keputusan ini bisa mengubah segalanya di turnamen besar di ASEAN ini? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Ini baru top Marco Top. Strategi super cerdas yang banyak orang nggak sadar. Di balik pengakuan Coach Sintayong soal timnas Indonesia yang takkan mudah hadapi Myanmar nanti malam di laga perdana ASEAN Cup 2024. Ternyata ada siasat tersembunyi yang bisa mengguncang semua prediksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Sintayong sudah siapkan kejutan untuk laga nanti malam? Simak ulasan menariknya berikut ini. Langsung bikin gempar ASEAN setelah resmi dijadikan kapten di laga versus Myanmar nanti malam. Muhammad Ferrari mendadak berikan pernyataan mengejutkan kayak gini soal timnas Indonesia yang dianggap lemah karena tidak turun dengan tim utama di ASEAN Cup 2024. Semuanya langsung terkejut heboh mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini bisa berikan dampak besar di turnamen mendatang? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Benar-benar hancur lebur. Gak cukup mau permalukan diri sendiri karena hampir kalah lawan tim sekelas Kamboja di laga perdana ASEAN Cup 2024 meski dengan skuad penuh dan banyak pemain naturalisasi. Kini ranking FIFA Timnas Malaysia langsung merosot tajam dan tertinggal jauh dari Timnas Indonesia kah? Fans Malaysia bisa langsung menangis kejang mendengarnya. Apakah kehancuran timnas Malaysia ini akan berlanjut? Simak analisis mendalamnya berikut ini. Alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Indonesia dipastikan takkan berjuang sendirian di Myanmar. Ratusan supporter setia akan menghiasi stadion dengan dukungan membara yang bisa membuat stadion bergemuruh. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa dukungan besar akan datang dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Myanmar.
Para supporter telah memesan tiket melalui Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar, menunjukkan antusiasme luar biasa untuk mendukung langsung timnas Indonesia. Bisakah dukungan luar biasa ini jadi kunci keberhasilan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Semua mata tertuju pada laga perdana timnas Indonesia nanti malam. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan besar! Akhirnya Coach Shin Tae-yong buka suara dan berikan kepastian mengejutkan soal gabungnya Ivar Jenner dan Justin Hubner di ASEAN Cup 2024 jelang laga perdana versus Myanmar nanti malam. Di sisi lain, ada kejutan besar yang bisa membuat semua fans heboh. Rumor besar Eliano Reijnders dan Elkan Bagot bisa jadi solusi pengganti hebat keduanya. Mengapa keputusan ini bisa merubah segalanya dan apa dampaknya bagi peluang Indonesia di turnamen bergengsi ini? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya memberikan kabar terbaru tentang dua pemain naturalisasi, Ivar Jenner dan Justin Hubner, menjelang laga perdana melawan Myanmar di grup B ASEAN Cup 2024. Kabar ini sekaligus memberikan kepastian bagi para pendukung timnas Indonesia. Dalam konferensi pers resmi pada Minggu kemarin, Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa baik Ivar Jenner maupun Justin Hubner tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia sepanjang Desember, termasuk di fase grup hingga semifinal turnamen ini. Ivar dan Justin berdasarkan keputusan klub tidak bisa bergabung terutama di bulan Desember, ujar Shin Tae-yong. Kendati demikian, Coach Shin menyebutkan bahwa keduanya mungkin bisa kembali memperkuat skuad Garuda jika Indonesia berhasil melaju ke final ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung pada 2 dan 5 Januari 2025. Absennya Ivar dan Justin menjadi ujian bagi skuad Indonesia yang saat ini didominasi oleh pemain-pemain muda. Namun Coach Shin tetap optimistis menghadapi turnamen ini dan memanfaatkan ajang ini sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Ini pertandingan pertama kami di turnamen ini. Lawan memiliki kualitas yang baik, sementara kami membawa pemain-pemain muda untuk mempersiapkan ajang berikutnya. Harapannya, pemain mendapatkan pengalaman berharga, tutur Coach Shin. Sebanyak 16 dari 24 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke turnamen ini belum memiliki caps di tim senior, sehingga mereka berpotensi mencatatkan debutnya saat melawan Myanmar di Stadion Tuwuna pada Senin malam ini. Di tengah ketidakhadiran Ivar dan Justin, rumor besar mulai mencuat soal kemungkinan masuknya Eliano Reijnders dan Elkan Bagot sebagai pengganti. Eliano Reijnders yang kini bersinar di Belanda disebut memiliki potensi besar sebagai gelandang berbakat dan dianggap sepadan untuk menggantikan Ivar Jenner. Sementara itu, Elkan Bagot yang telah menjadi andalan di lini pertahanan Indonesia kembali disebut-sebut akan menjadi pilar utama jika situasi memungkinkan. Kehadiran nama-nama tersebut memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia untuk menjaga kekuatan mereka di tengah absennya beberapa pemain utama. Pertandingan melawan Myanmar di laga pembuka grup B ASEAN Cup 2024 akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Meski tampil dengan mayoritas pemain muda, kepercayaan diri skuad Garuda tetap tinggi berkat persiapan matang dari Shin Tae-yong. Dengan dukungan penuh dari para supporter dan strategi cerdas sang pelatih, publik sepak bola Indonesia optimistis skuad muda ini bisa mencatatkan hasil positif di turnamen kali ini. Apakah Eliano dan Elkan juga akan menjadi bagian dari rencana jangka panjang? Semua mata tertuju pada perjalanan timnas Indonesia di ajang bergengsi ini. Super sensasional. Kejutan luar biasa bikin heboh Serie A Liga Italia.
Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia yang kerap dikaitkan dengan AC Milan dan Inter Milan, kini justru jadi incaran serius Juventus. Media ternama Italia bahkan belak-belakan ungkap ketertarikan sang raksasa Turin yang sampai kirim tim scouting untuk pantau langsung penampilannya di Venezia. Fans Garuda dipastikan bisa bangga mendengarnya. Akankah Jay Itzes benar-benar bergabung dengan raksasa Serie A dan jadi sejarah baru untuk pemain berdarah Indonesia di kancah Eropa? Simak fakta bahagianya di sini. Rumor kepindahan Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, ke klub top Liga Italia semakin memanas. Setelah sebelumnya santer dikabarkan diminati Inter Milan dan AC Milan, kini giliran Juventus yang dikabarkan serius memantau performa bek tengah berbakat tersebut. Kabar ini pertama kali diungkap oleh media ternama Italia Tuttosport yang menyebutkan bahwa Juventus telah mengirim tim pemandu bakat untuk menyaksikan langsung penampilan Jay Itzes. Bek tengah berusia 23 tahun itu saat ini bermain untuk Venezia, klub Serie B yang sedang berjuang di papan bawah klasemen. Dalam laporan tersebut, tim pemandu bakat Juventus awalnya hadir untuk memantau Patrick Dorgu, bek Lecce yang tampil di laga melawan Venezia. Namun penampilan Jay Itzes di pertandingan itu justru berhasil mencuri perhatian mereka. Meski timnya kalah, Jay Itzes menunjukkan performa luar biasa, termasuk hampir mencetak gol lewat sundulan yang hanya membentur tiang gawang. Keberanian dan ketenangannya di lini belakang membuat scout Juventus mulai mempertimbangkan dirinya sebagai target transfer. Tuttosport melaporkan bahwa pemandu bakat Juventus hadir di laga Venezia versus Lecce untuk memantau Patrick Dorgu, tetapi penampilan Jay Itzes juga mencuri perhatian mereka, tulis laporan dari media Planet Lecce. Kebutuhan Juventus untuk mencari bek tengah baru menjadi alasan utama ketertarikan mereka pada Itzes. Saat ini, Bianconeri sedang mengalami krisis di lini pertahanan setelah bek andalan mereka, Gleison Bremer, yang mengalami cedera ACL yang diperkirakan akan memakan waktu pemulihan cukup lama. Dengan usianya yang masih muda, pengalaman internasional bersama timnas Indonesia, dan kemampuan bermain dengan tenang di bawah tekanan, Itzes dianggap sebagai opsi menarik untuk memperkuat lini belakang Juventus. Jika kepindahan ini terwujud, Jay Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan Juventus, salah satu klub tersukses di Italia dan dunia. Hal ini juga akan menjadi langkah besar dalam karir profesionalnya, mengingat ia baru bergabung dengan Venezia pada tahun 2023. Apakah Jay Itzes akan benar-benar berseragam hitam putih Juventus musim depan? Jika iya, ini akan menjadi kebanggaan besar bagi Indonesia dan menambah daftar pemain Asia yang bersinar di Eropa. Fans timnas Indonesia tentu berharap transfer ini segera terwujud. Yes, alhamdulillah. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bikin keputusan super mengejutkan yang langsung gegerkan sepak bola ASEAN. Jelang duel panas timnas Indonesia versus Vietnam di ASEAN Cup 2024. Keputusan tak terduga ini dipastikan beri keuntungan besar bagi skuad Garuda dan buka peluang kembali permalukan Vietnam di ajang bergengsi di ASEAN ini. Fans Vietnam langsung bisa menangis kejang mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan bagaimana keputusan ini bisa mengubah segalanya di turnamen besar di ASEAN ini? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang pertandingan melawan Vietnam di grup B ASEAN Cup 2024. Nguyen Xuan San yang dikenal dengan nama Rafaelson dipastikan absen dalam laga tersebut karena keputusan terbaru dari FIFA. Rafaelson, pemain naturalisasi asal Brasil, sejatinya merupakan salah satu andalan baru di skuad Vietnam. Striker tajam ini mencatatkan prestasi gemilang dengan menjadi raja gol Liga Vietnam musim 2023-2024, mencetak 31 gol.
dan sudah menambah koleksi 7 gol dari 7 laga di musim 2024-2025. Ketajamannya tentu menjadi ancaman besar bagi lawan-lawannya. Melansir dari VN Express, FIFA menetapkan bahwa Rafaelson baru memenuhi syarat bermain sebagai pemain naturalisasi untuk Vietnam setelah mencapai 5 tahun domisili terus-menerus pada 20 Desember 2024. Artinya, ia tidak dapat bermain di 3 pertandingan awal Vietnam di ASEAN Cup 2024, termasuk laga melawan Timnas Indonesia pada 15 Desember 2024. Absennya Rafaelson jelas menjadi kerugian besar bagi Vietnam. Kehilangan striker andalan yang sangat produktif di lini depan dapat memengaruhi daya serang tim besutan Kim Sang-sik, terutama saat menghadapi tim kuat di grup. Bagi Timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi keuntungan tersendiri. Tanpa kehadiran Rafaelson, ancaman utama dari lini serang Vietnam akan sedikit berkurang, memberikan peluang lebih besar bagi pertahanan Garuda untuk tampil solid. Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat kesulitan menghadapi permainan cepat dan agresif Vietnam, kini memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih hasil positif di laga krusial ini. Meski harus menunggu hingga pertandingan fase gugur, Rafaelson tetap optimistis dan bersemangat untuk membela Vietnam. "Saya sudah lama tinggal di Vietnam dan ini adalah rumah saya," ujar Rafaelson. "Negara ini telah memberikan segalanya bagi saya. Saya hanya ingin memaksimalkan bakat saya untuk membantu Vietnam bermain lebih baik dan memenangkan piala." Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2024. Dengan absennya Rafaelson, strategi Kim Sang-sik untuk meracik serangan akan menarik perhatian, sementara Shin Tae-yong memiliki peluang emas untuk membawa skuad Garuda mencatatkan hasil gemilang. Fans Indonesia tentu berharap ini menjadi momen penting untuk memperkuat posisi timnas di grup B dan melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini. Ini baru top Marco Top, strategi super cerdas yang banyak orang nggak sadar. Di balik pengakuan Coach Shin Tae-yong soal Timnas Indonesia yang takkan mudah hadapi Myanmar nanti malam di laga perdana ASEAN Cup 2024, ternyata ada siasat tersembunyi yang bisa mengguncang semua prediksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Shin Tae-yong sudah siapkan kejutan untuk laga nanti malam? Simak ulasan menariknya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memainkan strategi psikologis cerdas dengan menyebut laga melawan Myanmar di matchday perdana grup B ASEAN Cup 2024 bakal menjadi tantangan berat. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan alasannya, sekaligus menurunkan ekspektasi agar timnya tidak terlihat terlalu superior. Menurut Coach Shin, Myanmar akan menjadi lawan yang tangguh karena mereka menurunkan pemain senior dalam ajang ini. Kondisi itu berbeda jauh dengan skuad Garuda yang didominasi pemain muda berusia di bawah 22 tahun. "Kami datang ke Myanmar untuk menjalani laga pertama ASEAN Cup 2024. Dan saya rasa laga ini akan sulit karena Myanmar memainkan tim senior," ujar Shin Tae-yong dengan nada rendah hati. Keputusan Shin Tae-yong membawa skuad muda di turnamen ini bukan tanpa alasan. Pelatih asal Korea Selatan itu menjadikan ASEAN Cup 2024 sebagai arena persiapan menghadapi 2 ajang besar tahun depan, kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. "Kami datang ke sini juga sebagai persiapan untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan," ungkapnya. Harapannya pemain-pemain muda yang kami bawa mendapatkan pengalaman berharga di ASEAN Cup 2024. Coach Shin menambahkan bahwa turnamen ini akan menjadi batu loncatan penting bagi perkembangan tim U23. Menurutnya, hasil akhir di ajang ini bukan satu-satunya tujuan utama,
tetapi pengalaman yang didapatkan akan menjadi bekal kuat untuk menghadapi tantangan lebih besar di masa depan. Saya berharap turnamen ini membawa banyak pelajaran positif untuk persiapan 2 ajang besar tahun depan, tambahnya. Meski mencoba merendah, statistik sebenarnya menunjukkan keunggulan Indonesia atas Myanmar. Dalam 16 pertemuan sebelumnya, Indonesia mencatatkan 9 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 4 kekalahan. Namun Sintayong memilih fokus pada persiapan tim daripada memikirkan statistik masa lalu. Saat ini, timnya terus membenahi organisasi permainan untuk bisa tampil optimal di laga perdana nanti. Pertandingan perdana Grup B antara Indonesia dan Myanmar akan digelar di Stadion Tribuna Yangon pada Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Para pemain muda Garuda diharapkan tampil lepas dan membawa semangat baru, sementara Myanmar akan mengandalkan pengalaman para pemain senior mereka. Apakah strategi cerdas Sintayong mampu membungkam Myanmar dan membawa kemenangan untuk Indonesia? Semua mata akan tertuju pada duel menarik ini. Langsung bikin gempar ASEAN setelah resmi dijadikan kapten di laga versus Myanmar nanti malam. Muhammad Ferrari mendadak berikan pernyataan mengejutkan kayak gini soal timnas Indonesia yang dianggap lemah karena tidak turun dengan tim utama di ASEAN Cup 2024. Semuanya langsung terkejut heboh mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini bisa berikan dampak besar di turnamen mendatang? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Muhammad Ferrari yang dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia untuk laga melawan Myanmar memberikan pernyataan menohok yang langsung menyita perhatian di grup B ASEAN Cup 2024. Bek muda Persija Jakarta ini mengaku optimis dengan kualitas skuad muda Indonesia meski harus bertarung tanpa mayoritas pemain senior. Timnas Indonesia memang tampil dengan skuad yang mayoritas berusia di bawah 22 tahun dalam turnamen ini. Keputusan ini terpaksa diambil oleh pelatih Sintayong mengingat turnamen tidak masuk kalender FIFA sehingga banyak klub enggan melepas pemain utamanya. Meski begitu, Ferrari dengan tegas menyatakan bahwa Garuda Muda tetap memiliki kekuatan untuk bersaing. Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Myanmar pada minggu kemarin, Muhammad Ferrari membantah anggapan bahwa timnas Indonesia hanya membawa tim pelapis. Banyak yang menganggap ini tim B, tapi menurut saya tidak demikian, ujar Ferrari dengan penuh keyakinan. Sebagian besar dari kami adalah pemain yang sudah punya menit bermain banyak di Liga 1. Jadi, kami bukan tim pelapis. Dia juga menyoroti kehadiran beberapa pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Marcelino dan Rafael Struijk punya pengalaman bermain di Eropa dan itu sangat membantu kami, katanya. Saya pribadi banyak belajar dari mereka dan pengalaman mereka di luar negeri benar-benar memberikan nilai tambah untuk tim. Ferrari mengungkapkan bahwa tantangan di turnamen ini tidak membuatnya gentar. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa pengalaman bermain di Liga 1 dan kehadiran pemain abroad membuat tim semakin solid. Saya yakin dengan tim ini. Kami punya pengalaman dan kualitas yang cukup untuk bersaing. Turnamen ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa pemain muda Indonesia bisa tampil di level tinggi, ucapnya dengan penuh semangat. Sebagai kapten, Ferrari juga merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan. Ia percaya bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia memiliki masa depan cerah. Ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang bagaimana kami bermain sebagai tim. Saya belajar dari semua pemain di sini, baik yang bermain di liga domestik maupun di luar negeri. Kami semua ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya dengan penuh arti.
Benar-benar hancur lebur. Gak cukup mau permalukan diri sendiri karena hampir kalah lawan tim sekelas Kamboja di laga perdana ASEAN Cup 2024 meski dengan skuad penuh dan banyak pemain naturalisasi. Kini ranking FIFA Timnas Malaysia langsung merosot tajam dan tertinggal jauh dari Timnas Indonesia kah? Fans Malaysia bisa langsung menangis kejang mendengarnya. Apakah kehancuran Timnas Malaysia ini akan berlanjut? Simak analisis mendalamnya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Malaysia yang gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup A ASEAN Cup 2024 melawan tim sekelas Kamboja. Bertandang ke markas Kamboja pada Minggu malam kemarin, skuad Harimau Malaya yang diperkuat pemain-pemain naturalisasi harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Malaysia sempat unggul lebih dulu lewat sundulan Stuart Wilkin di menit ke-35 yang membawa Harimau Malaya unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Namun di babak kedua, tuan rumah Kamboja berhasil membuat kejutan besar. Gol balasan cepat dari Abdel Kader Coulibaly di menit ke-52, disusul gol tambahan oleh Sati pada menit ke-60 membuat Kamboja membalikan keadaan menjadi 2-1. Malaysia yang datang dengan skuad penuh termasuk pemain naturalisasi tampak kesulitan menghadapi tekanan dari pasukan Angkor. Beruntung sepakan jarak jauh dari Fergus Tierney pada menit ke-74 menyelamatkan muka Malaysia, mengubah skor menjadi 2-2 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Meski terhindar dari kekalahan, hasil ini tetap terasa memalukan bagi Malaysia mengingat mereka turun dengan skuad terbaik. Hasil ini berdampak langsung pada peringkat FIFA Timnas Malaysia. Meski tidak mengalami penurunan posisi dan tetap berada di peringkat 133 dunia, Malaysia kehilangan 0,9 poin, turun dari 1117 menjadi 1116 poin. Bahkan andai kalah dari Kamboja yang berada di peringkat 180 dunia, Malaysia bisa tergeser ke posisi 134 dunia. Dengan hasil ini, Malaysia tetap tertinggal 8 peringkat dari Indonesia yang saat ini menduduki posisi 125 dunia. Hasil imbang ini bisa membuat para fans Harimau Malaya kecewa berat, terutama karena Kamboja dianggap lawan yang seharusnya bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan ejekan bermunculan di media sosial menyebut performa Malaysia memalukan meski diperkuat pemain-pemain naturalisasi. Sementara itu, perjalanan Malaysia di Grup A dipastikan semakin berat. Mereka masih harus menghadapi lawan tangguh seperti Thailand di laga tandang dan menjamu Singapura yang dikenal sulit dikalahkan. Malaysia dijadwalkan menjamu Timor Leste pada Rabu mendatang pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, laga yang harus dimenangkan untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Di sisi lain, Kamboja akan melanjutkan perjuangan mereka dengan bertandang ke markas Singapura. Hasil ini tentu menjadi tamparan keras bagi timnas Malaysia. Mampukah mereka bangkit dari hasil mengecewakan ini? Fans Harimau Malaya hanya bisa berharap tim kesayangan mereka segera menunjukkan performa terbaiknya di laga-laga berikutnya. Alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Indonesia dipastikan takkan berjuang sendirian di Myanmar. Ratusan supporter setia akan menghiasi stadion dengan dukungan membara yang bisa membuat stadion bergemuruh. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa dukungan besar akan datang dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Myanmar. Para supporter telah memesan tiket melalui Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar, menunjukkan antusiasme luar biasa untuk mendukung langsung timnas Indonesia. Bisakah dukungan luar biasa ini jadi kunci keberhasilan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Semua mata tertuju pada laga perdana timnas Indonesia nanti malam. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan berjuang sendirian saat menghadapi Myanmar di laga pembuka Grup B ASEAN Cup 2024.
Hampir 1.000 supporter siap hadir langsung di Stadion Tuwuna Yangon pada Senin besok malam waktu Indonesia Barat untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia mengingat laga pembuka selalu memiliki tekanan tersendiri. Namun kehadiran supporter yang memenuhi stadion diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa dukungan besar akan datang dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Myanmar. Para supporter telah memesan tiket melalui Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar menunjukkan antusiasme luar biasa untuk mendukung langsung timnas Indonesia. Ada laporan bahwa supporter timnas Indonesia yang hadir di stadion jumlahnya cukup banyak. Mereka sudah memesan tiket sejak jauh hari, ujar Sumarji kepada media. Dukungan ini menurut Sumarji menjadi energi tambahan yang sangat berarti bagi para pemain muda timnas Indonesia. Menariknya, antusiasme masyarakat Myanmar terhadap laga perdana mereka melawan Indonesia terlihat cukup minim. Berdasarkan pengamatan Sumarji, sesi latihan tim Myanmar tidak dihadiri supporter mereka sendiri. Saya melihat atmosfernya biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa besok ada pertandingan besar, jelas Sumarji. Warga di sini juga tidak terlihat mendukung saat Myanmar berlatih meskipun tempat latihan kami cukup berdekatan. Meski laga ini merupakan partai tandang, kehadiran hampir 1.000 supporter diperkirakan akan memberikan semangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Sorak-sorai mereka di stadion akan menjadi dukungan moral penting bagi skuad muda Indonesia yang menghadapi lawan tangguh dengan pemain seniornya. Dengan semangat tinggi dari supporter, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif dari Yangon. Garuda di dadaku, Indonesia bisa.